Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengerjakan lab 12 dari modul CCNA. Lab ini membahas mengenai NAT dinamik. NAT itu sendiri adalah metode translasi IP private menjadi IP public agar dapat berkomunikasi dengan internet. Jadi kalau IP private, kalau mau berkomunikasi dengan internet harus dikasih IP public dulu. Untuk langkah-langkah setting NAT sendiri itu, pertama tentukan interface NAT inside-nya. Interface NAT inside itu yang mengarah ke jaringan private-nya. Contohnya kalau kasusnya di router 1 ini, interface NAT inside-nya itu FA01 yang ke sini. Kalau di router 2 FA01 juga yang ke sini. Lalu NAT outside-nya itu yang mengarah ke public-nya. Kalau di lab ini kita ibarat ada 3 jaringan, yang di sini network A, ini network B, yang antara ini anggapnya kayak internet lah tapi pakai OSPF. Jadi kalau di kasus ini NAT outside-nya itu yang di FA00 sama juga di router 2. Setelah kita tentukan NAT inside dan NAT outside-nya, kita kasih permit ACL private network-nya. Setelah itu kita bikin pool public IP-nya, sejenis kayak public IP mana aja yang bisa dipakai dari segini sampai segini. Setelah itu kita bikin translasi NAT dari source ACL ke destination pool public IP. Sebelumnya saya sudah setting dulu di jaringannya yang dasar-dasarnya kayak IP dan macam-macamnya. Coba kita lihat dulu. Di router 1 ada 4 interface, 2 interface Ethernet, 2 loopback. Ethernet 00 ini ibaratnya mengarah ke internet kalau di kasus ini. IP-nya 12.12.1. Lalu interface 01 ini mengarah ke jaringan private-nya 1.254 sebagai gateway di laptop 1. Lalu ada loopback 1 dan loopback 2. Lalu untuk di router 2-nya sama kayak tadi juga, ada 4 interface, 00 ke arah internet, 01 ke public ke private, sama loopback 2 biji. Di laptopnya juga sudah saya setting IP, gateway, subnet mask. Laptop 2 juga sudah. Sebelumnya kita lihat dulu ya table routing. Belum ada di setting apa-apa. Jadi kalau di kasus ini kan kita ibaratkan di internetnya itu pakai protokol routing OSPF. Jadi kita set dulu OSPF-nya, tapi yang ke NAT inside-nya ini nggak usah disetting OSPF-nya, jadi dia nggak advertise. Karena kan ibaratnya kayak jaringan private, jadi yang 2 di sini nggak usah disetting OSPF. Kita setting dulu di router 1. Di area 0. Lalu untuk loopback 1 dan loopback 2. Setelah itu kita lanjut ke router 2, setting SPF juga. Area 0 juga. Sekarang loopback 3. Loopback 3. Lalu loopback 4. Coba kita cek table routingnya di router 1 dulu. Sudah terkoneksi. Di router 2 juga sudah. Ya, sip.
Tapi tentu kalau dari sini ke laptop 2 nya belum bisa, karena kan kisahnya ini kayak jaringan private lewat internet ke jaringan private yang lain. Karena kita belum setting NAT-nya, jadi nggak bisa. Setelah kita setting OSPF nya, kita lanjut ke setting NAT-nya di router 1 dulu. Config terminal, ke interface NAT inside nya dulu kita settingnya, berarti 01. Tinggal kita kasih tahu kalau ini interface NAT inside, lalu kita setting di interface NAT outside nya di FA00, IP NAT outside. Setelah itu kita bikin ACL permit nya dulu, access list 1 permit kurang 1 huruf. Setelah itu kita bikin pool public IP nya, kita kasih nama pool R1, IP range nya dari 12.12.11 sampai 12.12.20, kelas C. Baru kita buat translasi NAT dari source ACL ke destination pool public IP nya. NAT inside source list 1 pool R1. Sekarang kita lakukan yang sama buat ke router 2. NAT inside FA01, NAT outside IP00, bikin access listnya, pool IP nya, pool IP public, kita kasih nama pool R2 dari 21 sampai 30. Lalu kita buat translasi NAT-nya, NAT inside source list 1, poolnya pool R1, pool R2 dong. Sekarang coba kita tes ping dari laptop 1 ke loopback 3 yang di sini. Bisa ke loopback 3, kita tes lagi ke loopback 4 buat meyakinkan. Bisa juga. Coba kita lihat table NAT translation nya. Bisa dilihat ya, ini IP 12.11 itu IP public dari 1.1 dari laptop. Dia ngakses ke 16.44 tadi itu kan loopback 4. Yang ini juga sama, dia akses ke loopback 3. Coba kita tes traceroute dari sini ke loopback 4 misalnya. Dia melakukan 2 hop, pertama ke gateway nya baru langsung ke sini.
sekarang coba kita tes. Ini bedanya yang NAT dynamic sama NAT statis. Coba misalnya kita tes tambah satu lagi end device nya, misalnya ada laptop baru, laptop 3 misalnya, join ke network A yang private tadi. Kita nggak perlu lagi setting satu-satu lagi manual, karena kan sudah kita kasih tadi range-nya dari segini sampai segini, maksimal berarti segitu kan. Dia di sini tinggal kita setting IP-nya aja buat nyamain sama itu. Misalnya begitu, kasih gateway-nya ke F01. Coba misalnya kita tes yang ini kan, misalnya ping ke loopback 4. Coba kita cek table NAT translation nya. Ini berarti dia dikasih IP 11, IP publiknya 11 ya. Sekarang coba kita tes kalau yang ini ke loopback 4 juga deh. Reply, nah langsung bisa terhubungkan dia, kita nggak perlu setting manual satu-satu lagi tiap ada device nambah, dia otomatis karena dinamis. Nah kan yang klien baru tadi, yang laptop 3 yang IP nya 1.2, IP private nya dia dapat IP publiknya 12 pas dia ngeping ke loopback 4. Nah jadi itu bedanya kalau secara sederhananya sih antara NAT statis sama NAT dinamis. Kalau kelebihannya sepertinya sih jadi menghemat waktu dalam setting. Kalau kekurangannya, kalau dari menurut saya sih, kita harus tahu dulu berapa ukuran jaringannya sebelum kita settingnya. Jadi kayaknya kalau kita misalnya kita awal desain jaringannya maksimal cuma 8 klien, misalnya kita pengen tambah 16 lagi, berarti harus setting lagi di sininya, menyesuaikan. Mungkin itu sih. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.